Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana, dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini ada yang beda nih, dan ternyata kita akan membahas film yang berjudul Mr. Vampir. Film ini menceritakan tentang seseorang pendeta yang memiliki 2 orang murid dan mereka bisa menangani prosesi pemakaman di desanya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal cerita, kita akan diperlihatkan seseorang pria tengah memberikan sesajen untuk para vampir yang selalu ia lakukan di setiap harinya. Pria ini bernama Mancoy. Karena dirasa apinya akan padam, Mancoy pun memperbaikinya agar api tetap menyala. Karena jika apinya padam, vampir-vampir ini bisa saja kabur dan akan menyerang. Di saat Mancoy lupa membagikan ke beberapa peti mayat, dia merasa ada sesuatu yang bergerak terdengar dan terasa olehnya. Dan benar saja, ketika Mancoy mencoba menancapkan lagi duvanya, dan tiba-tiba duva itu pun dilemparnya. Dan tanpa disadari Mancoy bahwa vampir bisa lari, lalu Mancoy mengambil cermin Feng Shui untuk menangkap vampir tersebut. Namun Mancoy terheran karena jumlah vampir yang ada masih utuh. Tapi tiba-tiba vampir tadi pun menyerang hingga ia pun tak sengaja menyenggol cahaya lilin hingga padam. Di saat Mancoy sudah terpojok, ternyata vampir ini adalah temannya yang bernama Chow Seng. Ia berpura-pura menjadi vampir untuk menakuti Mancoy. Tapi vampir yang sebenarnya pun terbangun. Kemudian mereka pun langsung menotok vampir tersebut dengan darah di jarinya. Setelah mereka berhasil menghentikan ulah para vampir itu, si Mata Empat pun pergi dengan membawa vampir tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dan keesokan paginya, Guru Gao pun pergi bersama Mancoy untuk menemui seseorang bernama Tuan Yam. Tuan Yam adalah orang terkaya terpandang di kota ini. Di saat Guru Gao dan Tuan Yam sedang bercerita, tak lama kemudian datanglah anaknya bernama Ting Ting, yang membuat Mancoy sangat terpukau karena kecantikan si Ting Ting. Kemudian Tuan Yam mengutarakan keinginannya mengenai tanggal baik untuk menggali kuburan mendiang ayahnya, yang menurut peramal Tuan Yam, jika penguburan ulang akan mendatangkan banyak keberuntungan. Dengan sangat terpaksa, Guru Gao pun menyanggupi perintah Tuan Yam dan meminta waktu 3 hari dari sekarang. Dan 3 hari kemudian, tiba saatnya ritual penggalian makam ayah Tuan Yam. Sebelum memulai, Tuan Yam memberitahu jika ayahnya dikubur secara vertikal alias berdiri. Untuk mengoptimalkan Feng Shui, kuburan gaya capung pun harus dipakai. Kemudian Guru Gao bertanya mengenai bisnis Tuan Yam saat ini. Dan Tuan Yam pun menjelaskan jika bisnisnya saat ini sangat buruk. Guru Gao pun bertanya apakah ayahnya dulu pernah berselisih dengan si peramal. Karena menurut Guru Gao, si peramal memberikan petunjuk yang salah agar Tuan Yam akan bangkrut. Ketika peti matinya sudah diangkat, pertanda buruk pun datang dengan berterbangannya burung gagak di tempat tersebut. Setelah dibuka, Tuan Yam pun menyesali dan meminta Guru Gao untuk menguburkannya lagi. Namun Guru Gao menyarankan untuk mencari kuburan baru, karena ini bukanlah kuburan gaya capung dan sudah rusak. Untuk sementara mayatnya pun dibawa ke rumah Guru Gao. Di saat yang lain pergi, kedua muridnya pun diminta Guru Gao untuk membagikan duva ke beberapa kuburan yang ada di sini. Dan tanpa sengaja, Chow Seng pun menemukan kuburan wanita si cantik. Saat duva itu diletakkan di kuburannya, terdengar suara wanita itu berucap "Cie, cie", yang artinya terima kasih. Mendengar hal itu, Chow Seng pun ketakutan hingga bertabrakan dengan si Mancoy. Dan Mancoy pun mendapatkan duva yang aneh untuk dilaporkan pada Guru Gao. Setelah diperiksa Guru Gao, duva terbakar sebelah itu pertanda buruk bagi keluarga Yam. Jika seseorang dalam keluarganya akan ada yang mati.
Namun peti mati tersebut masih utuh meski sudah berumur 20 tahun. Karena penasaran, Chong Sen dan Man Choi pun memeriksa mayatnya dan didapati mayatnya jadi membusuk. Mengetahui hal itu, Guru Gao pun segera melakukan ritual pengusiran vampir. Kemudian Guru Gao menyuruh mereka berdua untuk melumuri seluruh peti mati tersebut dengan tinta darah hingga menjadi garis lurus kotak-kotak sampai tak ada yang tak terlewatkan. Hal ini dilakukan agar mayat ini tidak menjadi vampir karena menghirup udara dan tak bisa kabur dari peti matinya. Namun mereka berdua terlupa dengan bagian bawah peti mati ini dan mereka malah bercanda yang tanpa sengaja Chow Seng memukul kepala Guru Gao. Hingga ia pun kabur dengan goes di malam hari. Dan di sisi lain, hantu wanita ini pun sudah bersiap-siap menunggu si Chow Seng. Karena di zaman ini nggak ada Gojek atau nge-Grab. Tanpa disadari, Chow Seng hantu ini pun ikut diboncengnya. Namun karena bayarannya hantu ini mahal banget, ia pun rela kejedot pohon hingga terjatuh. Dan keesokan paginya, Tuan Yam pun kedatangan keponakannya yang bernama Wai. Wai ini berprofesi sebagai polisi di kota ini. Dan tak lama kemudian datanglah Guru Gao bersama kedua muridnya untuk membicarakan tentang pemakaman ayahnya Tuan Yam. Namun di sini Wai mengira jika Chow Seng dengan Man Choi berusaha menggoda si Ting Ting, sehingga Man Choi mencabut sehelai rambut milik Wai untuk mengerjainya. Namun di saat itu terjadi, Guru Gao pun mengetahui jika kelakuan ini pasti ulah kedua muridnya dan alhasil Man Choi pun dihajar oleh Guru Gao. Di malam harinya, karena semuanya lengah, vampir ini pun berhasil kabur dengan menghancurkan peti matinya. Kemudian vampir itu pun pergi mendatangi Tuan Yam untuk membunuhnya. Keesokan paginya berita kematian Tuan Yam pun ramai diberitakan. Lalu datanglah Guru Gao bermaksud memeriksa penyebab kematian Tuan Yam. Namun di sini si Wai menaruh curiga jika Guru Gao lah pelaku pembunuhan tersebut. Wai mengira jika Tuan Yam mati karena dicekik oleh tangan berkuku panjang, dan secara kebetulan kukunya si Guru Gao pun panjang sehingga Guru Gao pun ditangkap sebagai pembunuhnya. Setelah menenangkan si Ting Ting, Wai meminta anak buahnya untuk membawa mayat tersebut ke kantor polisi. Mengetahui hal itu, Guru Gao pun resah jika malam ini akan terjadi bencana besar. Untuk itu Guru Gao menyuruh Chow Seng membawa alat ritualnya ke kantor polisi nanti malam, sementara Man Choi disuruh menjaga Ting Ting dan yang lainnya di rumah Tuan Yam. Di saat malam tiba, di sini Wai memaksa Guru Gao untuk mengakui pembunuhan yang dilakukannya dengan mengemas dadanya dengan besi panas bertuliskan preman. Tetapi ini adalah bohong. Jika itu semua simulasi untuk orang jahat agar mengakui perbuatannya. Untuk itu Guru Gao dipaksa untuk mengaku sebelum subuh. Kemudian Guru Gao pun dimasukkan ke sel tahanan. Dan tanpa disadari mereka, datanglah Chow Seng secara diam-diam untuk mengantarkan alat-alat ritual pengusir vampir. Kemudian Guru Gao pun memeriksa Tuan Yam dengan mengeluarkan kepalanya. Namun agar kepalanya bisa masuk lagi, Chow Seng pun melakukan hal tersebut. Setelah berhasil melepaskan kepalanya, Chow Seng pun langsung menyerahkan peralatan ritual tersebut dengan dibarengi bangkitnya Tuan Yam yang sudah menjadi vampir. Tanpa berpikir panjang, Guru Gao pun meminta Chow Seng untuk menempelkan kertas mantra di jidatnya. Dengan sangat terpaksa, Chow Seng pun mencoba melakukannya. Karena Tuan Yam vampir pemula, dia pun lupa jika vampir berjalan loncat sehingga ia pun menyerang Chow Seng dengan brutal. Namun Chow Seng berhasil menempelkan mantranya tersebut. Karena terdengar keributan, Wai dan anak buahnya pun datang untuk memeriksa. Wai yang tak sadar jika pamannya telah menjadi vampir. Saat memindahkan mayatnya, Wai melihat seorang di belakang kasur paku, sehingga meminta kedua anak buahnya untuk mengunci tempat ini dan jangan membukanya meski apapun yang terjadi. Sebelum menangkapnya, Wai tak sengaja mencabut mantra tersebut, dan tanpa disadari Wai, mayat pamannya pun bangkit lagi. Bermaksud akan menangkap Chow Seng, Wai malah diserang oleh Paman Yam.
sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di saat mereka diserang, beberapa kesialan pun terjadi menimpa Wai. Di rumah Tuan Yam, Mancoy yang tengah berjaga pun melihat vampir kakeknya Ting Ting datang untuk menyerang. Kemudian Mancoy berusaha menutup pintu rumahnya, namun vampir ini berhasil mendobraknya. Alhasil mereka pun kabur bersembunyi masuk ke dalam lemari. Ketika vampir itu berusaha mendekati, mereka berdua pun terus menahan napasnya. Dan dikira vampir itu telah pergi, mereka malah bernapas. Sehingga vampir itu pun balik lagi dan terus menyerang mereka. Di saat Mancoy sudah terpojok, ia pun berhasil menutup hidung vampir tersebut. Lalu mereka pun langsung kabur. Kemudian datang Guru Gao dan yang lainnya. Namun ketika mereka berusaha menangkap vampir tersebut, Mancoy malah tertangkap sehingga ia pun pingsan. Di saat Gao Sheng berkelahi dengan vampir, di bawah Guru Gao telah menyiapkan jebakannya. Sehingga vampir itu pun kabur terbirit-birit terkena jebakan. Karena Mancoy terkena racun vampir tadi, Guru Gao menyarankan mencoba terus untuk bergerak karena racun tersebut sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Untuk menetralisirkan racunnya, Mancoy pun diminta Guru Gao untuk terus bergerak di atas hamparan beras ketan. Namun karena beras ketannya pun tinggal sedikit, Cao Sheng pun diminta Guru Gao untuk pergi membelinya. Namun di saat toko beras, tanpa diketahui Cao Sheng, penjaga toko ini pun bermain curang. Ia malah mencampuri beras ketannya dengan beras biasa. Di saat perjalanan pulang, Cao Sheng pun diganggu oleh hantu wanita yang waktu itu kejedot di pohon. Dan hantu ini berpura-pura diperkosa oleh si Mamang Ronda yang sedang apes itu. Kemudian datanglah Cao Sheng mencoba membantunya. Sebagai ucapan terima kasih, hantu bernama Megumi ini lalu mengajak Cao Sheng ke rumahnya. Ketika Cao Sheng akan pulang, tiba-tiba hujan lebat pun turun. Kemudian Cao Sheng yang disuguhkan minuman yang membuat dirinya jadi setengah sadar. Dan apa yang akan terjadi entahlah itu. Keesokan paginya, Wai pun datang hanya untuk memeriksa si Mancoy. Dan Mancoy masih terlihat normal. Kemudian datanglah Cao Sheng. Di saat ditanya Guru Gao semalam dari mana, tak sengaja Guru Gao pun melihat gigitan ikan cupang di lehernya. Dan Guru Gao tahu jika Cao Sheng telah diganggu oleh setan wanita. Dan karena kelelahan, Cao Sheng pun tertidur. Kemudian Guru Gao pun menuliskan mantra di tubuhnya. Saat terbangun, Cao Sheng yang berpura-pura akan pulang diikuti oleh Guru Gao. Cao Sheng yang ketagihan dengan Megumi datang lagi untuk ke rumahnya. Kemudian Guru Gao berupaya mengikutinya dan mantra di tubuhnya pun bekerja dengan baik. Mengetahui ada mantra di tubuhnya, Cao Sheng pun langsung menghapusnya dan Cao Sheng sudah benar-benar terpengaruh oleh sihirnya. Kemudian Guru Gao pun membuka mata batinnya hanya untuk melihat wujud asli si wanita ini. Mengetahui hal tersebut, Guru Gao pun langsung beraksi dan ini pun yang terjadi. Namun saat Megumi kewalahan, ia pun meminta Cao Sheng dengan mengelabui penglihatannya yang seolah-olah Guru Shao menjadi orang lain. Sehingga Guru Gao dan Cao Sheng pun jadilah berkelahi sampai Guru Gao pun digigit dan dicitak kepalanya. Karena dirasa sudah kalah, Megumi pun kabur dengan dibarengi badai dahsyat yang merubah suasana rumah ini menjadi rumah tua yang sudah usang. Sesampainya di rumah, Guru Gao pun mengomel jika kedua muridnya tak ada satu pun yang sempurna. Dan Guru Gao berjanji akan menyingkirkan si setan wanita itu. Karena yakin Megumi akan datang lagi, Guru Gao pun bersiap dengan kostum kebesarannya. Sementara di dalam rumah, Cao Sheng diikat agar tidak kabur dan terpengaruh oleh Megumi lagi. Kemudian si Mancoy kaget jika kukunya yang sudah menjadi panjang seperti vampir. Di saat yang bersamaan, Megumi pun datang dan mencoba merayu Cao Sheng. Namun di luar, Guru Gao pun berhasil untuk menghadapinya hingga mereka pun bertarung. Namun di sisi lain, Mancoy pun sudah berubah menjadi vampir sehingga mereka semua pun jadi saling berkelahi.
Tiba-tiba datanglah Wai melaporkan jika vampir telah menyerang warga desa. Tanpa berlama-lama lagi, Guru Gao pun langsung bergegas untuk memeriksanya. Karena dirasa korban ini bakal jadi vampir, Guru Gao pun menyarankan agar segera membakarnya. Dan di sisi lain, di saat Mancoy dan yang lainnya sedang menyiapkan semua jebakan untuk vampir, tak lama kemudian vampir itu pun datang. Di saat juga Guru Gao dan yang lain mencari vampir tersebut, dia malah naik ke atas genteng yang berhasil masuk lewat atap yang terbuka. Sehingga vampir ini pun berhasil membuat Mancoy pingsan karena terjatuh. Kemudian vampir ini pun lanjut mengejar Wai dan Ting Ting. Namun di saat mereka sudah terpojok, datanglah Guru Gao untuk mencoba menangkap vampir tersebut. Tetapi mereka berdua pun kewalahan. Karena vampir ini sangat kuat, mereka berdua pun berusaha membutakan matanya. Di saat Wai berusaha akan kabur, di luar rumah sudah ada si Macan 4 dengan membawa beberapa vampirnya. Dan terjadilah pertarungan antara vampir dengan vampir. Namun tak selang beberapa lama, vampir si Mata 4 pun kalah. Kemudian, Guru Gao berhasil mengikat kaki vampir tersebut sambil dipegangi mereka bertiga. Di saat itu juga, Wai diminta untuk menghisap napas satu vampir tersebut. Namun, malah ini yang terjadi. Pada akhirnya, mereka pun berhasil membakar vampir jahat ini dengan beberapa vampir si Mata 4 dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.